Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Josephine Kristianti. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang key concepts. Langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu components. Aplikasi itu merupakan aplikasi yang menganut konsep object-oriented programming yang dibangun menggunakan components. Components merupakan sebuah extended class atau objek dari Y-based component. Y-application pun sebenarnya juga merupakan komponen. Y-application dapat diakses melalui $app. Kelas atau objek komponen pada Y itu adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu yang pertama properties, yang kedua events, ketiga behaviors. Salah satu contoh komponen adalah data widget. Dapat kita lihat gambar di atas ini adalah contoh dari kodenya. Komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen ini juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen itu sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya atau CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan events dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan mengextend Y-based object. Selanjutnya kita masuk ke custom component. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara membuat sebuah file PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di directory components jika belum ada. Kemudian, langsung saja buka ke dalam code editornya. Di sini kebetulan saya sudah membuat kodenya. Jadi, pertama kita buat terlebih dahulu dalam folder basic. Kita buat folder components, dan di dalamnya kita buat file mycomponent.php. Di dalam file mycomponent.php, isikan kode seperti ini. Untuk selanjutnya, tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi, yaitu dalam web.php. Di sini ke dalam folder config, kemudian web.php. Tambahkan kode seperti ini di dalam components-nya. Jadi my component, class, dan seterusnya, on event handler, dan seterusnya. Ini. Anda dapat memanggil custom komponen Anda melalui $app nama komponen. Di sini contoh untuk memanggilnya adalah seperti ini. Oke, lanjut kita masuk ke properties. Pada PHP variabel di dalam sebuah kelas atau objek juga disebut properties. Itu mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode gather dan setter. Metode gather adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan set dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode gather atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set. Nah, kita lihat contoh di samping ini. Seperti ini untuk contoh-contohnya, yaitu get label dan set label. Dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, Anda dapat membuat sebuah string property yang isinya selalu huruf kecil. Untuk membuat kelas atau objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus menginstant kelas tersebut dari Y-based object. Selanjutnya kita masuk ke bagian events. Events dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasuki kode program tertentu dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau triggered. Nah, contoh penggunaan event, Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses route index di dalam folder item, dan
create di dalam folder item. Nah, contoh penggunaan event, misalkan Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses row, item index, dan item create. Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Nah, di sini saya contohkan untuk triggernya seperti ini. Kita masuk ke dalam controller dan mahasiswa controller.php. Kemudian kita tambahkan kode y.app component trigger event handler. Selanjutnya menggunakan event. Definisikan event. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta atau cons untuk menghindari kesalahan penulisan. Kemudian, buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Ketiga, kaitkan atau attach event ke event handler. Dan yang terakhir, trigger event menggunakan metode trigger. Lanjut, kita masuk ke behaviors. Dengan behaviors, Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat mengattach behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically, yaitu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride method behaviors. Kemudian dynamically, yaitu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil method attach behavior. Kita lihat kode di samping ini. Seperti ini untuk contoh-contohnya. Oke, lanjut ke behaviors bagian 2. Y menyediakan beberapa built-in behavior, diantaranya access control behavior, yaitu contoh pada slide sebelumnya, digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Kemudian timestamp behaviors, contohnya di samping adalah menggunakan atau digunakan untuk mencatat waktu, pembuatan, dan perubahan data di tabel secara otomatis. Nah, Anda perlu membuat kolom created at dan updated at pada tipe data INT pada tabel terkait. Kemudian yang terakhir adalah amiable behaviors. Contohnya ada di samping ini. Digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created by dan updated by dengan tipe data INT pada tabel terkait. Selanjutnya adalah configuration. Configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut ini. Configuration untuk di application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh dari kode-kodenya. Kemudian kita masuk ke aliases. Alias digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan alias, dapat Anda lakukan dengan cara seperti ini. Anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain, yaitu dengan cara seperti ini. Alias juga dapat didefinisikan pada application configuration, yaitu dalam web.php. Nah, untuk kodenya sendiri adalah seperti ini. Dan kemudian untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil metode di getAlias. Contohnya adalah seperti ini. Di beberapa tempat, alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode di getAlias. Nah, contohnya adalah kode ini. Lanjut ke predefined aliases. Di directory where the base
.php file is located, also called the framework directory. Second one, the base path of the currently running application. The third one, runtime. The runtime path of the currently running application. Default to app plus runtime. And enter range. Masuk ke kelas autoloading. Aplikasi Y bergantung pada mekanisme kelas autoloading untuk mengikut sertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda menginputkan file y.php. Secara default, Y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu Composer Autoload dan Y Autoloader, yang diletakkan pada entry script, yaitu file index.php. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoload, pastikan Y Autoloader ditempatkan paling akhir. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.